Bagaimana seorang Bapak James Riyadi bisa punya income besar? Dia adalah seorang owner. Terus dia punya CEO banyak. Udah gitu dia CEO tidak bekerja sendiri, benar nggak? Bapak Kevin Holmgren nggak kerja sendiri kan? Dia punya general manager, ya. Dia punya board of director. GM juga general manager juga tidak bekerja sendiri. Mereka punya manajer-manajer, benar nggak? Ya. Kemudian manajer juga tidak bekerja sendiri, mereka punya supervisor. Supervisor juga tidak bekerja sendiri, mereka punya bagian finance, operation, promotion, sales and marketing. Benar gak? Ya. Kayak MLM gak sih strukturnya? Kayak MLM. Benar gak kayak MLM? Persis kan kayak MLM? Pak jangan dikeluarin dulu Pak. Ini strukturnya kayak MLM gak? Iya, makanya kita jangan suka ngeledekin MLM. Soalnya, makanya mereka jangan suka ngeledekin MLM. Karena mereka juga sebenarnya kayak MLM. Cuma bedanya karena mereka digaji, so mereka lebih nunduk. Lebih hormat, takut diberhentiin, takut dipecat. Ya, MLM ini. Bapak James Riyadi juga bikin MLM. Cuma MLM-nya tidak pakai komisi. MLM-nya pakai gaji. Makanya seberapa besar kita memimpin orang, sebesar itulah income yang kita akan dapat. Makanya tadi di Career Path itu saya di paling belakang itu saya tulis 5 orang, 15 orang, 45 orang, seorang agency manager harus punya 135 orang. Hari ini agent saya hampir 1000 orang. Ya, yang terdaftar di Prudential. Ya bukan saya ngerekrut semuanya, bekerja sama, teamwork. Ya, makanya penting sekali sebagai pemimpin, ya, nggak cuma kita bisa memimpin, tapi kita harus punya hati yang tulus. Ya, nanti saya ngomong di akhir sesi. Ya, oke kita lihat ya. Sebenarnya agen asuransi itu posisinya sama seperti sales marketing. Dia harus keluar dari kantor panas-panasan, hujan-hujanan, terus ketemu customer, ada yang happy, ada yang muka asem, ya. Oke. Agent dan income dia kira-kira 5 juta per bulan. Setuju ya? Kemudian supervisor. Supervisor itu sama seperti associate unit manager. Dia mulai membawahi beberapa orang. Ya, ada yang 4 orang, ada yang 10 orang. Sehingga income dia sama seperti income supervisor, 10 juta per bulan. Manager, dia adalah unit manager. Ya. Dia mulai membawahi para associate unit manager, dia mulai membawahi supervisor. Lebih banyak lagi pegangannya, ya. 15 orang menurut Prudential minimal. Sehingga income dia 15 juta per bulan. General manager, dia membawahi unit manager, associate unit manager, agency agent, sehingga income dia 40 juta per bulan. Dan agency manager, dia membawahi terus Pak. Dia punya income 100 juta. Senior agency manager, kalau dia kerja terus, dia akan punya income 400 juta. Seminggu yang lalu saya bilang sama salah satu staff saya, karena dia udah mau jadi agent. Ya, saya bilang sama dia, saya nggak mungkin berhenti sampai income saya 1 miliar per bulan. Saya akan rekrut 80 leader direct, karena hari ini saya baru punya 21 leader direct. Karena kemarin saya beli ruko 2 unit, ukurannya 5 kali 25, 2 unit, jadi 10 kali 25 untuk buka kantor Prudential yang ketiga. Ya, itu harganya 4,2 miliar. Ya, terus saya pakai nyicil. Ya, terus saya bilang, saya pikir gini loh, gila juga ya, income udah ratusan juta per bulan, beli ruko aja masih nyicil gitu loh. Ya. Karena Pak Hussein bilang, Cincin kamu mesti ngomong kamu punya aset berapa. Saya udah punya 7 properti plus 2 yang kemarin baru dari Prudential. Ya, itu pesannya Pak Hussein. Padahal sih saya udah nggak mau ngomong. Dia bilang gini, pokoknya kalau Cincin nggak ngomong saya akan tunjuk tangan yang saya tanya itu. Ya, sorry, saya minta maaf ya. Saya berharap saya tidak berkesan sombong ya, itu karena Pak Husin sih. Ya, oke. Senior agency manager. Kita lihat ya, Ibu Linda, Pak Denny Utama,
ya, dan yang lain-lain, termasuk leader saya Pak Supardi Husin, ya, income-nya juga udah ratusan juta. Pak Dodi Nelwan, ya, mereka udah. Jadi sekarang tinggal pilih mau di sini di area MLM sini atau mau di area MLM yang ini, ya. Karena kalau di sini di area yang kuning, yang menentukan kita naik adalah supervisor kita. Kalau kita sales marketing, benar nggak? Ya, kalau kita supervisor, yang menentukan kita naik adalah manajer kita. Tapi kalau di sini, yang menentukan kita naik kita sendiri. Kalau kita udah achieve personal selling 150 juta dan kita sudah rekrut 4 agent A 30 juta, tidak ada yang lapse dan persistensi kita 90%, terus leader kita nggak mau tanda tangan, Prudential tetap naikin kita loh. Kita fighting aja sampai Prudential pusat. Ya, bila perlu telepon saya aja, saya bantuin. Ya, fighting. Ya, Prudential pasti naikkan selama kita memenuhi syarat. Ya, di sini nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Di sini nasib kita ditentukan oleh atasan kita. Ya, jadi kalau kita nggak naik, jangan salahin leader. Itu kan leader bilang, Cian, thank you ya Cian. Ya, jadi kalau nggak naik jangan salahin leader. Salah banget kalau kita salahin leader. Saya kalau ada agent yang salahin leader, salah satu leader direct saya panggil dia dan saya bilang sama dia, kamu pikir leader kamu siapa? Jongosnya kamu atau pembantu kamu? Iya, benar nggak? Jangan salahin leader. Udah syukur ada leader. Udah syukur waktu saya bisnis garment ada mama saya. Kebayang nggak kalau nggak ada mama saya? Saya nggak mungkin jalannya mulus, begitu mulus. Pabrik bahan akan kasih saya bahan, ya. Buyer akan begitu gampang cari mama saya. Terus mama saya nggak bisa bahasa Inggris, terus suruh saya. Terus orderannya saya ambil dan saya yang negosiasi. Terus saya bagi ke mama saya dan saya ambil juga. Nggak begitu mulus. Jadi berterima kasihlah kalau di setiap bisnis kita punya leader. Berterima kasihlah kalau kita punya. Saya berterima kasih sama mama saya karena ada mama saya, sehingga saya bisa jalanin bisnis garment. Dan saya berterima kasih sama leader saya karena leader saya nggak tuntun saya dari saya nggak bisa. Oke, sejelek apapun dan sebodoh apapun leader kita pikir kita lebih pintar dari dia, tetap kita harus respect dia karena dia adalah orang tua kita. Setuju? Setuju dan harus. Ya, pokoknya kalau ngomong sama saya saklek aja. Setuju dan harus respect leader. Harus terima kasih sama leader. Kalau nggak ada leader, hari ini nggak ada kita di Prudential. Ya. Oke, next slide. Oh, oke, ya Pak, terus Pak. Dari sales marketing ke supervisor 1 tahun, dari supervisor ke manager 2 tahun, dari manager ke general manager 5 tahun, dari GM menjadi CEO 15 tahun, dari CEO jadi owner 20 tahun, totalnya 38 tahun. Benar gak? 43 tahun. Keburu tua. Karena kita punya waktu cuma 30 tahun untuk cari uang. Terserah mau santai-santai, terserah mau main-main. Ya. Lari ya habis ini ya. Ya. Nggak main-main ya. Kalau main-main ingat waktu di Changi Airport, di toilet dan di food court itu yang bersihin, itu yang bersih-bersih, itu yang pensiun yang nggak ada uang dan anak tidak peduli dengan dia. Ingat itu. Dan kita kalau nggak mau nasibnya seperti itu, lari tanpa disuruh leader. Ya. Oke, ya Pak. Kalau di Prudential kita hanya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, total 5 tahun. Masih muda 5 tahun? Masih. Baru kita setelah sampai di sini, kita akan bilang, saya udah pensiun muda, saya mau pensiun di usia muda. Jangan ngomong waktu kita masih agent. Jangan ngomong waktu kita masih agent.
Karena kalau kita ngomong waktu kita agent terus nggak kesampaian kan malu, ya. Oke, yuk next slide. Saya punya waktu tinggal dikit. Oke, saya waktu itu pergi ke Israel bersama rombongan Prudential, ya, extend. Saya pergi ke Israel, terus ada satu leader bilang gini, Cian, itu suami saya ya, saya mau suruh dia ke Prudential. Udah berapa banyak orang ngomong sama dia nggak mau join Prudential. Kalau kamu bisa ngomongin, hebat kamu. Kita lagi makan nih di Israel, ya, di bawah di hotel, ya. Oke, terus ketat kan di Israel itu nggak boleh fotoin orang, langsung ditangkap polisi, ya, nggak boleh bawa pop mie pakai air panas, nggak boleh gitu ya. Pokoknya canggih deh Israel, airport tercanggih. Terus udah gitu, oke, nggak apa-apa, Cici, nanti saya beresin. Buat saya nih, gile, pokoknya nggak bisa, harus suruh dia pindah gitu kan. Oke, wah saya ngomong sampai jam 1:30 malam di lobi hotel. Saya ngomongnya ini, saya bilang, Koko punya income berapa? Dia bilang, Cian, 20 juta. Terus istrinya bilang gini besok paginya, si Koko bohongin kamu lagi, Cian, gitu ya. Saya bilang, oh ya, biarin aja. Terus saya bilang, oke, Koko 20 juta sebulan, Koko kerja 160 jam, benar? Ya, karena 1 hari 8 jam kali 5 hari 40 jam seminggu, 40 kali 4 minggu, 160 jam. Saya bilang, Koko 1 jam dibayar 125.000. Koko mau tahu nggak agent asuransi? Terserah orang mau menghina dia di luar, ya terserah orang mau bilang agent asuransi mah cuma gombal jual janji, tapi saya nggak begitu. Ya, terserah. Tapi nggak begitu. Terus saya mulai tanya dia, Koko selama ini, kan Koko udah jadi agent nih, tapi agent part time. Udah closing berapa case? 5 case. Saya tanya dia, dan dia bilang, berapa API-nya? Dia bilang, 10, 5, 5, 15, 5, totalnya 40. Koko kalau satu case habisin waktu berapa jam untuk closing satu nasabah? Terus dia bilang, ya Cian kira-kira 3 jam. Enggak, saya nggak setuju, 8 jam. Ya, 8 jam ya? Setuju ya? Kunjungan pertama, terus balik bikin quotation, kunjungan kedua, nggak closing, datang lagi kunjungan ketiga, 8 jam selesai. Ya, 8 jam. Ya udah, bagi. 8 kali 5 case, 40 juta. 40 jam, ini salah nih. 40 jam, ya. Terus 40 juta bagi 40 jam. 1 jam agent Prudential dibayar 1 juta. Makanya jadi agent Prudential harus percaya diri. GM aja kalah income-nya sama kita. Tapi kok kenyataannya kita kalah ya Cian ya? Iya, kamu yang kalah, saya sih enggak. Kenapa? Kenapa? Karena kamu nggak kerjain. Saya kerjain. Sehingga saya menunjukkan income saya tidak kalah dengan seorang general manager. Terus dia bilang, iya juga ya Cian. Saya bilang, kok masih ingat nggak komisi agent? Itu tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, plus bonus 12%, 42%, tahun ketiga 45 juga, total 15, totalnya 99%. Benar nggak? Kalau kita close 10 juta API, terus kita dapat komisi 99%, berapa uangnya? Ya 10 juta. Ya, plus Brusaver kan 3%. 10 juta. Saya bilang, Koko mau cari uang di mana? Ngomong sama satu nasabah, dia close 1 juta, saya cuma buang waktu 8 jam, saya dapat 10 juta. Saya ketemu buyer aja, buyer kalah tuh kasih uangnya ke saya. Ya, tahun 97 sebelum kerusuhan, saya banyak ketemu buyer dari luar negeri. Ya, Mr. Riyad lah, Mr. inilah, itulah. Saya tiap kali sebelum mereka datang, saya udah cari kain. 2 minggu sebelumnya, begitu mereka datang, mereka kasih saya sampel bahan, terus kita tinggal nego. Oh model ini cocoknya pakai kain ini, pakai renda ini. Oke Cian, harganya berapa? Saya pakai kalkulator hitung. Sekali deal PO 6.000 lusin untuk produksi 3 bulan. Ya, terus untungnya berapa? 100 juta per bulan. Terus kalau buyer nggak datang ya nggak ada orderan. Kita mesti cari di lokal dikit pesennya 30 lusin, 50 lusin. Kalau bayar satu model bisa 300 lusin. Ya. Oke. Mau cari duit di mana? Garment aja kalah. Di Prudential nggak pakai modal dicuri orang,
nggak pakai ditipu orang, nggak pakai cerita bayar terlambat, ya, oke. Terus nggak pakai modal, modalnya bacot doang kata adik saya, ya. Adik saya juga bilang gini, lu hebat ya Cien ya, gila ya lu D3 lu bayar orang S2, S1, ranking lagi. Terus lu hebat ya Cien ya, modalnya bacot doang. Ya, terus dapat income. Yang hebat bukan saya, yang hebat adalah sistemnya Prudential. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Apalagi cowok. Masa kalah sama Cien-Cien? Saya tantang. Oke, ya. Benar ya, akhirnya gara-gara ini si Koko itu pulang, tanda tangan, pindah langsung berhenti sebulan kemudian. Dan dia cari saya. Dia bilang, Cien, saya udah berhenti nih Cien, pokoknya kamu harus jadi mentor saya. Saya bilang, aduh si Koko, si Cici tuh hebat sekali. Udah sama aja belajar sama Cici sama saya sama aja. Ya, sampai hari ini si Koko itu kemarin dapat Star Club Moskow. Saya bilang, Koko saya nggak setuju. Saya bilang, Koko harus kealakan rekor saya. Saya always PCC. Pertama kali saya join Prudential paling rendah pencapaian saya MDRT. Iya Cien gitu ya Cien? Iya, kemarin kita ketemu di ADS Jakarta. Dan dia panggil saya. Saya bilang, Koko nyampe apa? Star Club, nggak setuju. PCC. Iya gitu ya Cien ya? Iya, manja orangnya ya. Oke, next slide. Ya saya akrab sama mereka dan istrinya adalah salah satu pemilik agent GA. Ya saya nggak sebut lah ya namanya. Oke, next slide. Oh habis. Oh ya waktu saya tinggal berapa lama? Oke teman-teman, saya berikan waktu kesempatan. Saya masih mau cerita. Oh situ ya. Oke. Soalnya ada beberapa cerita yang mungkin saja bisa membantu kita. Ya. Saya boleh minta itu nggak papannya dimajuin? Nah, majuin apa enggak? Maju ke sini kali ya, lebih fair ya. Oke, saya masih punya 6 cerita. Waktu saya tinggal berapa lama? Saya kalau pingsan Michael yang gantiin loh. Oke, 20 menit ya Pak, cukup Pak. Satu cerita 5 menit. Oke, nggak kelihatan? Oke, mundur-mundur. Ini matiin aja kali ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan? Oke. Hal pertama yang kita harus lakukan, ya. Kita sering ikut seminar. Kita sering ya pas lagi seminar terbakar tersemangat-semangat, terus pulang 2 minggu mulai santai, mulai semangatnya turun. Kepengen nggak semangatnya terus? Ya. Kita harus lihat dari akarnya. Oke, ini ada gunung. Ya. Ya. Titanic dong jadinya ya. Orang hanya lihat hasil kerja kita. Benar nggak? Orang menilai kita hanya lihat hasil kerja kita. Mereka tidak pernah lihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan seberapa besar semangat yang kita punya. Ya, hasil kerja ini bisa ada karena tindakan. Orang nggak lihat, makanya dia ada di bawah air. Tapi tindakan ini bisa ada karena kita punya motivasi. Belajarlah untuk tidak mengambil motivasi dari luar lagi. Boleh duduk dengar dan semangat-semangat boleh. Tapi jangan stop sampai di sini. Ya. Hari ini saya berharap yang saya sharing tadi itu merubah paradigma kita. Saya bicara tentang jam kerja kita cuma 30 tahun. Uang yang kita harus cari 18 miliar 250 juta itu udah paling ya standar. Ya. So, rubah paradigma kita. Kalau kita nggak berubah, kita nggak sadar bahwa waktu sedikit harus cari uang yang banyak. Ya udah, selesai saya pulang 2 minggu turun lagi. Terus saya tinggal nggak mau datang lagi ke Surabaya. Ya. Tapi paradigma ini ya bisa bagus kalau kita punya iman yang bagus. Jadi mulailah dengan kedalaman hati. Ya.
Kalau motivasi speaker selalu bilang, coba bayangkan saat Anda tertidur, meninggal, bayangkan orang tuh nangis di dekat peti mati Anda gitu loh. Bayangkan gini-gini, mau dikenang sebagai apa? Pahlawan atau apa-apa gitu loh, ya. Terus kita membayangkan dan kita semangat, oh ya gue maunya dikenang sebagai pahlawan. Kok jadi bahasa Jakarta keluar? Ya. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah, ya, coba bayangkan kalau kita meninggal dan ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini, Cin, kamu kemarin di dunia ngapain aja? Mana tanggung jawabnya lebih berat? Bertanggung jawab sama manusia atau bertanggung jawab sama Tuhan? So bangunlah bisnis ini di atas dasar dan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Jadi kalau ada orang pelit ilmu, itu urusan dia. Ya. Tuhan tahu loh kita pelit ilmu atau enggak. Ya. Audiens juga tahu loh kita tulus atau enggak. Oke? Ya. Agent lain juga tahu loh kita sebagai leader yang bukan agent dia, bukan leader dia, kita baik apa enggak, orang tahu. Dan kebaikan kita itu enggak turun sampai di kita aja. Kalau saya baik, pasti anak saya ditolong orang lain. Ya. Oke. Tinggal 5 cerita. 5 cerita. Kalau kita mau jadi agent supaya kesannya tidak muka tebel, ya, kan suka agent bilang nih, aduh muka gue mau taruh di mana, gitu ya. Saya juga ngalamin ya, pertama kali saya jadi agent, sampai saya udah MDRT aja masih berasa muka tebel. Dan yang paling nyesek, banyak kejadian yang membuat saya akhirnya, saya nggak boleh nyerah, saya nggak boleh muka tebel. Karena bos saya ternyata 3 bulan sebelumnya udah diprospek orang di tahun 2002. Gara-gara 2001 saya mau prospek, saya nggak prospek. Kemudian saya bilang, apa kata bos saya ya, Cincin lu nggak salah jadi desainer, fashion designer, terus sekarang jadi agent asuransi. Nggak jadi prospek. Baru beraninya datang tahun 2002. Apa yang terjadi? Dia sudah closing 3 bulan yang lalu sama kepala cabang Bank Buana. Dan closingnya 2 juta sebulan. Kemudian saya bilang, nggak apa-apa koalisi